Koeman mengabaikan saya sejak awal. Dia pelatih yang sangat-sangat aneh. Untuk pertama kalinya saya melihatnya dalam hidup saya. Oke guys, ulang coba-coba. Ya teman-teman, di video kali ini kita bakalan membahas dua hal. Yang pertama yang lagi panas. Apa itu? Ketika pemain Barcelona yang sekarang dipinjamkan ke Besiktas, Pjanic menyebutkan Ronald Koeman, pelatih Barcelona sekarang, pelatih yang tidak menghormati dirinya. Itu pertama. Kemudian pelatih yang kejam. Nanti bakalan kita bahas recapnya aja ya. Poin-poin penting apa yang disampaikan oleh Pjanic, teman-teman. Kemudian wawancara ini disampaikan Pjanic di media yang pro Real Madrid. Seperti yang kita ketahui, Marca ataupun Marca. Secara konotasi penyebutan seperti itu, teman-teman ya. Ntar ada yang komen, "Bang, cara pengucapannya bukan Marca, Marca, Bang." Nanti kalau aku sebut Marca aja, "Bang, cara pengucapannya..." nanti kalau aku sebut aja Marca, dibilang lagi gini, "Bang, cara pengucapannya Marca, Bang, bukan Marca." Jadi aku combine, aku sebutkan aja lah, nanti biar nggak ada komentar-komentar template seperti itu yang lebih memperhatikan kesalahan-kesalahan penyebutan konotasi ya teman-teman ya. Disampaikanlah di Marca ataupun Marca. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa media yang pro ke Real Madrid itu ada dua, Marca ataupun Marca, dan AS ataupun AS, teman-teman, yang pro Real Madrid. Secara konotasi pengucapan kurang lebih seperti itu. Nah, dan yang kedua teman-teman, kita bahas Bagus Kahvi, pemain Indonesia yang memperkuat FC Utrecht, yang mencetak 2 gol. Kita bahas permainannya. Tapi yang aku sayangkan pada pertandingan ini teman-teman, angle kamera yang menyiarkan pertandingan tersebut tidak terlalu mumpuni untuk kita analisis. Sebenarnya ingin aku lakukan analisis, tetapi angle kamera terlalu rendah, tidak puas kita untuk melihat posisi pergerakan dari Bagus Kahvi, teman-teman. Oke, kita masuk terlebih dahulu poin pertama. Yang penting-penting aja aku bahas ya teman-teman ya. Kita recap teman-teman. Jadi Pjanic bilang nih ke Marca teman-teman ataupun Marca, "Koeman mengabaikan saya sejak awal. Dia pelatih yang sangat-sangat aneh. Untuk pertama kalinya saya melihatnya dalam hidup saya." Nah, itu dikatakan oleh Pjanic. Koeman aneh, pertama kali dialami oleh Pjanic seperti ini. Dan saya, Pjanic sebut teman-teman, baru melihat Koeman selama hidupnya. Nah, ini kita luruskan dulu ya teman-teman ya. Karakter Koeman ini, ataupun yang aku tahu ya teman-teman ya, karakter orang-orang Belanda to the point. Walaupun pahit tetap disampaikan. Itu yang beberapa aku lihat dari orang-orang Belanda yang menyampaikan to the point, straight to the point. Dia sampaikan walaupun pahit, memang itulah dia kenyataannya. Nanti kita bahas masalah-masalah tenggang rasa, masalah-masalah komunikasi, nanti kita bahas. Itu dulu. Nah, yang kedua teman-teman, catat nih ya, catat. Oke, catat udah ya. Bahwa Pjanic datang ini ke Barcelona bukan pada masa kepelatihan dari Ronald Koeman. Ini bukan aku membela Ronald Koeman. Sekali lagi, Pjanic datang ke FC Barcelona bukan pada saat Ronald Koeman menjadi pelatih FC Barcelona. Lalu siapa bang pelatih FC Barcelona ketika Pjanic datang ke FC Barcelona? Yang terhormat Quique Setien. Quique Setien ingin banyak jejak digital di media menyebutkan Quique Setien setuju ditukar Pjanic Artur Melo teman-teman. Karena bagi Setien, Pjanic ini pemain-pemain yang luar biasa, hebat teman-teman. Nah, jadi diluruskan dulu ya. Pjanic datang ketika Setien, bukan Koeman. Nah, sampai situ jelas ya teman-teman ya. Ketika Koeman datang, tentunya dalam otak yang dimiliki Koeman berbeda dengan apa yang dimiliki oleh Setien dari sisi pemikiran otak teman-teman. Ya jelaslah, setiap pelatih pasti ingin memiliki pemain yang dia inginkan, dan setiap pelatih pasti ada juga pemain yang tidak dia inginkan. Koeman datang
kan nggak semua pemain yang dia inginkan pada masa-masa lalu dia pertahankan. Pasti ada yang dia pertahankan, oke. Ada yang nggak dia pertahankan, oke juga. Masalah komunikasi nanti kita bahas. Tapi di situ dulu poinnya. Pjanic datang pada masa Setien, bukan pada masa Koeman. Oke ya, teman-teman ya. Oke, sampai situ jelas ya teman-teman ya. Di sini Pjanic bilang bahwa dia tidak menyesal untuk gabung ke FC Barcelona. Dia tidak ada masalah dengan FC Barcelona ya teman-teman ya. Saya selalu suka cara bermain dan menonton pertandingan Barcelona. Filosofi Barcelona jelas cocok dengan gaya saya dan apa yang saya sukai. Ketika saya berada di Barcelona dan melihat para pemain, saya menyadari bahwa itulah impian saya teman-teman. Clear, tidak ada masalah dengan Barcelona, tidak ada masalah dengan filosofi. Masalah memang jelas menit bermain yang diberikan oleh Ronald Koeman. Tetapi akar masalahnya ini tadi, sampai nggak dapat angle kameranya, akar masalahnya ini tadi, Pjanic bukan datang ketika masa pelatih Koeman. Oke, kalau misalnya Setien menjadi pelatih Koeman, kemungkinan besar Pjanic memiliki waktu bermain. Ini kembali pilihan, selera pelatih teman-teman. Setien menjadi pelatih FC Barcelona sekarang bisa saja diberikan kesempatan karena Pjanic ini keinginan dari Setien. Koeman datang, Koeman masuk. Ya beda lah bos, keinginan dari pelatih. Sayangnya memang momentum kedatangan Pjanic ini ketika di akhir-akhir kehancuran Barcelona di tangan Setien. Transfer pun udah deal, nggak bisa lagi dielakkan. Ya, sudah memang jalannya teman-teman ya. Kemudian kita masuk ke poin selanjutnya. Masalah pengurangan gaji. Kita bicara yang penting-penting aja ya teman-teman ya. Saya setuju untuk mengurangi gaji saya dan bermain untuk Barcelona karena saya suka sepak bola. Apakah pintu Barcelona tertutup? Di sini jawab Pjanic, saya memiliki kontrak dengan tim dengan Barcelona teman-teman. Selalu berbicara dengan hormat tentang klub. Masalah saya hanya dengan pelatih. Tapi Barca akan selalu menjadi Barca. Nah, situ jelas ya teman-teman. Masalah Pjanic ini sama pelatih, bukan masalah Barca. Masih ada kontrak. Masih menghormati klub. Kita nggak tahu nanti ke depannya bagaimana teman-teman ya. Dan itu dan itu menjadi jawaban. Jika misalnya Koeman out, bisa saja Pjanic dipercaya oleh pelatih barunya. Tergantung pelatih barunya apakah sesuai dengan karakter Pjanic, gaya konsep permainan dari pelatih misalnya Koeman dipecat. Kemudian teman-teman, Pjanic bicara nih tentang keberhasilan Barcelona ketika menghancurkan Juve 2-0 di kandang Juve teman-teman. Nah, di situ Pjanic dimainkan. Nah, kemudian ketika Barcelona menang di pertandingan berikutnya dicadangkan. Di situ kadang Pjanic tidak mengerti kenapa hal tersebut bisa terjadi. Dan seperti apa yang disampaikan Pjanic awal tadi, ini aneh. Saya baru pertama kali menjumpakan ini di dunia ketika dia menjadi pemain Barcelona teman-teman. Nah, yang diinginkan Pjanic, disebutkan oleh Pjanic teman-teman, inginnya komunikasi. Komunikasi antara Koeman dengan Pjanic itu sendiri. Nanti sebelum komunikasi ya. Dan puncaknya, paling mengecewakan saya, pelatih tidak ada untuk melihat saya berlatih begitu kuat. Tidak ada pemain yang dapat mengatakan aku di sini kecuali melalui latihan. Dan pelatih tidak ada untuk memperhatikan ini pertama kalinya aku melihat seperti ini. Jadi Pjanic ini latihan, pemanasan, ini itu nggak ada dilihat. Cuman basa-basi aja teman-teman tanpa ada diperhatikan oleh Koeman. Hal itulah yang membuat Pjanic kecewa. Capek-capek latihan tetapi tidak diapresiat. Nah, kita masuk ke sisi komunikasi teh. Perlu teman-teman ketahui, Koeman ini memang memiliki masalah dari sisi komunikasi. Ketika bersama Valencia, pemain-pemain hebatnya teman-teman, pemain-pemain legenda, Albelda, Canizares, Angulo, kurang lebih secara konotasi seperti itu. Hampir di setiap tim yang dia latih teman-teman ada konflik antara dirinya dengan pemain tersebut. Kemudian yang terakhir aja, yang paling dekat teman-teman, ketika di Everton, Niasse, dia sebut juga Koeman sebagai pelatih yang kejam. Nah, ini jawaban aku bagaimana? Kembali, karakteristik pelatih-pelatih dari Belanda ini teman-teman, straight to the point. To the point. Walaupun itu
keras, walaupun dia nggak suka, inilah itulah, tetap dia bilang, walaupun itu menyakitkan. Itulah faktanya. Itulah faktanya teman-teman. Suka tidak suka, setiap pelatih itu kan memiliki karakter. Dan inilah yang sedang dilakukan oleh Koeman. Vianic juga bilang, Titi ataupun Fuik juga tidak diberikan kepercayaan. Nah, yang beda Vianic sama Titi sama Ricky Fuik teman-teman, Vianic ini ingin menit bermain banyak. Sedangkan sedangkan khusus untuk Puig teman-teman lebih sabar ya, lebih santai untuk menunggu waktu yang akan dia terima. Ini masalah komunikasi ini memang udah karakter yang dimiliki oleh Koeman seperti itu. Udah dari tahun-tahun dia melatih ya seperti ini. Agak sulit tentunya diubah. Tentunya hal seperti ini tinggal pemain tersebut yang menyesuaikan. Ingat, ada plus minus dari Koeman. Ada bagusnya, ada baiknya. Logis saja, seperti itu aja teman-teman. Nggak bisa kita bilang Koeman ini paling bagus. Ada juga kelemahannya. Nggak bisa juga kita bilang Koeman ini hancur-hancuran, miskin taktik. Ini ada juga bagusnya. Ada andil. Dia ini salah satu legenda. Salah satu hal yang menarik dari FC Barcelona, ini tidak mungkin Mourinho bakalan melatih FC Barcelona. Karena Barcelona hingga aku membuat video ini ketika mengupload, meminta CV gaya permainan mereka, cara bermain mereka. Jadi Koeman ini ketika masuk ke FC Barcelona, tentunya gaya permainan mereka udah cocok dengan filosofi FC Barcelona. Walaupun teman-teman mengatakan menjudge Koeman ini miskin taktik dan lain sebagainya. Wajar, pro dan kontra teman-teman. Sampai situ kita bahas tentang Vianic teman-teman. Kita lihat aja lah nanti Vianic bagaimana ke depannya. Kemudian kita masuk ke Bagus Kahvi ketika menghadapi Bagus Kahvi ketika memperkuat FC Utrecht ketika menghadapi La Louvière teman-teman. Nah, di sini Bagus Kahvi mencetak 2 gol. Kita bicara dari sistem permainan FC Utrecht. Ada 2 taktikal yang mereka gunakan. 3-4-1-2 sama 4-4-2 di 2-3 match terakhir ini FC Utrecht gunakan. Terkhusus pertandingan Bagus Kahvi tadi, Bagus Kahvi menggunakan pola 4-4-2. Nah, 4-4-2 dia berduet dengan striker yang bernama Riz, teman-teman. Kadang posisinya di kanan, kadang posisinya di kiri, bertukar posisi. Sering mereka ini cair, teman-teman, cair. Syukurnya Riz ini duet tandem dari Bagus Kahvi ini sedikit ngeyel, sedikit keras. Ini aku syukuri, teman-teman. Kenapa aku syukuri? Karena itu bakal membentuk karakter mental dari Bagus Kahvi. Contoh, ketika ambil penalti gol pertama dari Bagus Kahvi, Riz juga ingin mau mengambil tendangan penalti. Sempat juga ya cekcok dalam tanda kutip, cekcok. Tapi akhirnya Bagus Kahvi yang mengambil. Ini penting Bagus Kahvi memiliki tandem seperti dia yang memang memiliki kemampuan di atas rata-rata juga. Mental bakalan terbentuk bagi Bagus Kahvi. 4-4-2 ya yang dimainkan oleh Bagus Kahvi dengan FC Utrecht. Selanjutnya, pada momen pertandingan kemarin, yang paling tersorot yaitu Bagus Kahvi mampu memanfaatkan kecepatannya dengan membuka ruang. Ini penting teman-teman. Tentunya di Belanda memiliki lawan dengan postur yang tinggi-tinggi, postur besar. Bagus Kahvi tahu apa yang harus dia lakukan. Itu dulu, tahu apa yang harus dia lakukan. Dia buka ruang dengan kecepatannya dan berhasil teman-teman, dengan cairnya pergerakannya. Dan itu beberapa kali menyulitkan bagi pemain-pemain lawan La Louvière teman-teman. Kurang lebih seperti itu konotasi pengucapan bahasanya, ntar disalahkan lagi. Nah, dengan pergerakan-pergerakannya berhasil menyulitkan. Tetapi kalau misalnya 1 lawan 1 menghadapi lawan dalam keadaan counter attack 1 lawan 1 teman-teman, beberapa kali Bagus Kahvi juga mengalami kesulitan karena postur yang besar dari lawan. Clear ya di situ ya teman-teman ya. Kemudian Bagus Kahvi juga mulai menerapkan pemahaman dari sisi taktikal. Nah, contoh build up yang dilakukan lawan dari bawah. Apa yang dilakukan Bagus Kahvi? Pertama, dia kemungkinan bakal melakukan pressure untuk mengganggu si pemegang bola. Itu yang pertama. Kedua, kalau misalnya Bagus Kahvi tidak melakukan pressure, Bagus Kahvi melakukan cover shadow. Cover shadow ini apa? Lawan menguasai bola build up dari bawah, Bagus Kahvi menutup arah, menutup ruang bagi orang yang menguasai bola ketika build up untuk memberikan bola kepada rekan lainnya. Jadi tidak ada opsi yang dimiliki oleh pembuild up. Ini bagus banget Bagus Kahvi teman-teman. Bagus banget
Bagus Kahvi. Nah, taktikal pemahaman seperti ini mungkin jarang kita lihat. Nah, dengan berkarirnya di Belanda, ini luar biasa. Oke. Kemudian Bagus Kahvi beberapa kali teman-teman pada pertandingan ini bermainnya menurut aku ya lepas, enjoy, karena beberapa kali dia mengeluarkan senyuman-senyuman manisnya, senyuman-senyuman enjoy ya, terlihat enjoy ya teman-teman pada pertandingan kali ini, karena dia nggak mau terbebani juga ya, feeling aku teman-teman ya. Dan terbukti pada pertandingan itu mengalir aja teman-teman. Nah, kalau kita bicara dengan sistem permainan dari FC Utrecht, tentunya tidak terlalu menyulitkan bagi Bagus Kahvi dengan menggunakan pola 4-4-2. Tentunya sudah lazim, baik itu di bawah asuhan STY ataupun di Liga Indonesia sering menggunakan 4-4-2. 3-4-1-2 yang biasanya juga diterapkan FC Utrecht bakal menjadi ujian sesungguhnya bagi Bagus Kahvi. Apakah dia paham dengan taktik tersebut? Seperti yang aku bilang di awal tadi, di FC Utrecht ini ada dua taktik yang biasanya di 2 ataupun 3 match terakhir ini digunakan, 4-4-2 sama 3-4-1-2. 3-4-1-2 ini sekarang pelatih suka mencoba, tetapi pelatih juga memperkirakan ya, Bagus Kahvi ini cocok menggunakan pola berapa? 4-4-2 yang paling realistis pada pertandingan tadi untuk mereka gunakan, dan Bagus Kahvi juga berhasil mengeluarkan kemampuan dia dengan kecepatan-kecepatannya. Sampai sini aja videonya. Kalau suka teman-teman udah tahu apa harus kalian lakukan. See you the next video. Bye.